Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 1-3 di season keempat yang pastinya akan sangat seru, mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan latar waktu 1 bulan setelah kejadian penyerangan gubernur saat itu, di mana kehidupan di penjara pun sudah lebih baik dan tentram dengan adanya perkebunan serta peternakan yang bisa memenuhi orang-orang yang berada di area penjara. Di sana terlihat Rick yang sedang berkebun, namun tiba-tiba ia menemukan sebuah pistol yang telah lama dikubur. Tak lama kemudian Carl pun datang menemui Rick dan bertanya saat ia melihat satu babi yang lemas. Rick pun mengatakan kemungkinan babi itu tengah sakit. Setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut, di mana di sisi lain terlihat kelompok Rick yang semakin bertambah dengan sebagian kelompok dari kota Woodbury. Namun ada juga orang-orang yang baru bergabung atas persetujuan Rick yang mulai terbuka kepada orang-orang yang menginginkan tinggal di penjara dengan hidup berdampingan dengan mereka. Di situ juga Carol yang terlihat berusaha menyiapkan makanan untuk mereka semua. Lalu Carol pun mengatakan pada Daryl bahwa tadi malam para zombie terus saja berdatangan. Dan di situ Carol pun merasa khawatir jika pagar penjara mereka tidak lagi bisa menahan para zombie yang begitu banyak. Meski Karen serta kelompok lain terus membunuh para zombie-zombie di area pagar, namun usaha mereka pun tidak begitu berarti, mengingat zombie-zombie itu semakin banyak berkumpul dan berdatangan. Lalu kemudian di area dalam penjara pun terlihat Glenn yang hendak melakukan pencarian bahan pangan bersama tim dewan lain, berusaha meminta izin kepada Maggie dan melarang Maggie untuk tidak ikut dengannya kali ini ketika Glenn melihat Maggie berada di kondisi tidak fit. Setelah cukup lama berdampingan di penjara, beberapa di antara mereka pun memiliki hubungan yang dekat. Salah satunya seperti Tyrese berpasangan dengan Karen, serta Beth berpasangan dengan seorang pria bernama Jack, di mana para pria pun terlihat berpamitan kepada kekasihnya masing-masing karena mereka akan pergi keluar penjara. Karena di luar penjara sangat berbahaya dan mereka pun tak bisa menjamin akan pulang dengan selamat. Di sisi lain terlihat Herschel yang tengah mengajari Rick berkebun, namun tiba-tiba Rick mendengar suara siulan dari Mason. Saat itu juga Rick dan Carl pun segera membukakan gerbangnya. Setelah itu terlihat Mason yang memberikan buku komik pada Carl, membuat Carl tampak merasa senang. Lalu tak lama kemudian Daryl pun serta rombongannya pun datang, yang dimana mereka pun akan pergi secepatnya. Dengan itu Mason yang baru kembali pun nyatanya ingin berkontribusi dan memutuskan untuk ikut bersama dengan Daryl dan yang lain untuk mencari bahan pangan. Lantas setelah mereka pergi, Herschel pun segera menemui Rick dan mengatakan bahwa anggota dewan yang baru saja dibentuk, yang tentu saja itu adalah teman-teman mereka, meminta Rick untuk membawa pistolnya itu saat Rick bepergian keluar karena situasi sewaktu-waktu bisa saja berbahaya. Meski Herschel tahu Rick mahir bela diri, namun Herschel mengatakan bahwa mereka ingin Rick aman. Dan Herschel pun terus saja memaksa agar Rick terus saja membawa pistolnya itu. Kemudian terlihat Rick yang pergi ke hutan dan mendengarkan arahan Herschel dengan membawa senjata guna memeriksa perangkap yang ia buat untuk menangkap beberapa hewan. Alhasil setelah berada di hutan, ternyata hasil tangkapannya itu telah lebih dulu dimakan oleh zombie. Namun tiba-tiba di sekitar hutan itu Rick menemukan seekor babi yang sepertinya tengah sakit. Dan di sana juga ada seorang wanita yang tengah mendekati babi tersebut, di mana Rick berpikir bahwa wanita itu adalah zombie, namun ternyata itu adalah seorang manusia. Terlihat wanita yang berpenampilan sangat kacau dan lusuh seketika meminta tolong pada Rick untuk membantunya membawakan babi itu kepada sang suami yang tengah sakit karena mereka sudah berhari-hari tidak makan, ucapnya. Berhubung karena rasa kasihan Rick kepada mereka, pada akhirnya Rick memutuskan untuk memberikan makan kepada wanita itu. Kemudian sang wanita yang tahu Rick memiliki perkemahan di sekitar tempat ini berusaha membujuk Rick agar ia bisa bergabung. Sebelum itu juga Rick memeriksa wanita ini terlebih dahulu apakah sang wanita memiliki senjata atau tidak. Hingga setelah memastikan wanita itu aman karena hanya memiliki sebilah pisau. Alhasil Rick yang ingin membantu wanita itu dengan melihat suaminya terlebih dahulu. Terlihat Rick yang telah sampai di tempat wanita itu tinggal, namun di sana Rick tak menemukan suami dari wanita yang dimaksud. Akan tetapi, tiba-tiba saja anehnya wanita itu langsung menyerang Rick. Sontak beruntunglah Rick yang segera menghindar, membuat wanita itu seketika berkata bahwa ia terpaksa melakukan hal itu, di mana ia membawa Rick ke sana untuk memberikan makan pada suaminya yang telah menjadi zombie. Karena wanita itu tak bisa hidup tanpa suaminya, jadi memilih tetap mempertahankan suami zombinya itu. Lalu kemudian wanita itu meminta Rick untuk membunuhnya dan biarkan ia berubah menjadi zombie. Mendengar hal itu Rick pun enggan melakukannya
hingga pada akhirnya wanita itu pun menusuk dirinya sendiri, membuat Rick yang tidak paham akan apa yang terjadi. Lalu Rick pun mencoba bertanya berapa banyak orang yang telah wanita itu bunuh, dan wanita itu pun menjawab bahwa ia hanya membunuh dirinya sendiri, alhasil karena tidak punya pilihan lain. Lalu Rick pun segera pergi dari sana tanpa menembak wanita tersebut, yang pastinya akan menjadi zombie. Kembali ke area penjara, terlihat beberapa anak yang tengah melihat zombie-zombie di balik pagar. Tak lama kemudian, Carl pun datang bersama dengan teman barunya bernama Patrick. Di sini Carl pun langsung memberitahukan pada mereka jika para zombie-zombie itu seharusnya tak diberikan nama, yang mana ucapnya nama hanya diberikan untuk manusia saja. Usap dari Carl dengan nada keras. Sementara menurutnya para zombie adalah manusia yang telah mati dan tak punya pikiran serta para zombie akan memakan orang. Di sini pun terlihat anak perempuan bernama Lizzie mengatakan bahwa mereka hanya berbeda bukan berarti mereka telah mati, di mana menurutnya orang yang masih hidup pun bisa saling membunuh satu sama lain. Di mana Carl pun langsung menjawab, jika zombie itu bukanlah peliharaan dan jangan pernah untuk menamai mereka. Sontak para anak wanita yang murka akan kerumitan ini seketika berusaha pergi dari sana, seakan-akan mereka tidak menyukai sifat Carl yang begitu dewasa di usia sebayanya. Sementara di tempat lain terlihat Daryl serta kelompok dewan yang lain yang telah sampai di supermarket yang mereka tuju. Lalu di sana Daryl pun mengetuk kaca jendela untuk memancing para zombie yang berada di dalam supermarket itu. Alhasil setelah mengetahui beberapa zombie yang bersemayam, seketika dengan cepat mereka pun membereskan para zombie-zombie dan mengambil barang-barang yang mereka butuhkan. Namun di sini mereka pun tak mengetahui bahwa di atas atap supermarket terdapat banyak zombie serta helikopter yang telah hancur. Hingga di dalam supermarket itu terlihat seorang pria bernama Bob, salah satu kelompok yang tengah melewati rak minuman keras. Di sana pun Bob merasa bimbang, apakah ia akan mengambil minuman itu atau tidak. Setelah berpikir-pikir, Bob pun memutuskan untuk mengembalikan botol minuman itu. Namun tiba-tiba saja, rak minuman itu pun terjatuh dan rak itu menimpa tubuh Bob, di mana suara kegaduhan yang terdengar nyatanya memancing para zombie yang berada di atap berjalan ke asal suara. Namun karena atap itu telah rapuh akibat ledakan helikopter, membuat zombie-zombie itu pun seketika berjatuhan satu persatu dan masuk ke dalam supermarket tersebut. Melihat hal itu, mereka pun yang merasa kewalahan menghadapi zombie-zombie yang cukup banyak. Sementara itu, Bob yang masih tertahan oleh rak minuman, hingga mereka yang harus segera pergi dari tempat itu yang disadari kelompok jika atap bangunan itu akan roboh. Namun terlebih dahulu setelah itu Daryl ditemani Jack datang untuk membantu Bob. Akan tetapi tiba-tiba dari arah belakang kaki Jack pun ditarik oleh satu zombie yang berada di sana, dan zombie itu pun langsung menggigitnya. Melihat hal itu mereka pun tak bisa membantunya karena Jack telah tergigit. Sementara mereka juga harus menyelamatkan nyawa mereka sendiri untuk pergi dari sana, karena para zombie kini memenuhi area supermarket dan mereka tidak mempunyai pilihan. Di area gedung penjara pun terlihat Carol yang tengah membacakan buku pada anak-anak. Setelah salah satu orang tua anak itu pergi, Carol pun langsung mengeluarkan beberapa senjata, dan Carol pun diam-diam mengajarkan mereka cara menggunakan senjata untuk membunuh para zombie guna berjaga-jaga. Namun saat itu juga Carol melihat Carl yang menyelinap masuk, dan Carol pun memohon pada Carl untuk tidak memberitahukan pada Rick akan apa yang ia ajarkan kepada anak-anak. Di sisi lain, Rick yang telah kembali ke penjara di mana ia akan memberikan makanan pada babi-babi di sana. Namun ia melihat babi yang telah sakit beberapa hari ini nyatanya telah mati. Singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana Daryl serta kelompok dewan lain yang telah kembali. Lalu di sana Glenn pun bercerita pada Maggie tentang kejadian di luar tadi, di mana Jack nyatanya dimakan oleh zombie, dan tak ada yang bisa diperbuat oleh Glenn karena kejadian itu begitu cepat. Mendengar hal tersebut, di situ Maggie pun akan menemui Beth. Namun sebelum itu Maggie pun memberitahukan pada Glenn bahwa ia tak mengandung. Mendengar hal itu Glenn pun merasa lega, karena sementara waktu ini mereka tak ingin memiliki bayi setelah melihat apa yang terjadi pada Lori waktu itu. Di tempat yang sama, Daryl pun kini berusaha menemui Beth guna memberitahukan kematian Jack. Namun di sini Daryl merasa heran dengan reaksi Beth ketika ia tampak baik-baik saja dan tegar. Lalu Beth mengatakan bahwa ia tak mau kembali menangis lagi karena ia sudah terbiasa merasa kehilangan akhir-akhir ini. Hingga ketika malam begitu larut, di mana para kelompok yang lekas beristirahat. Di sini Patrick yang merasakan sekujur tubuhnya begitu tidak enak. Lalu kemudian Patrick pun pergi menuju kamar mandi dan seketika langsung mengguyurkan badannya dengan air yang mengalir. Hingga tahayal tak lama kemudian Patrick pun terjatuh, yang mana nyatanya Patrick tewas tanpa sepengetahuan kelompok dan seketika dengan cepat berubah menjadi zombie. Hingga di area dalam penjara pun terlihat Iris mencoba mengatakan pada Karen bahwa ia masih memikirkan tentang kematian Jack. Dengan itu Karen pun segera menenangkannya, mengingat karena sudah larut malam. Karen pun berkata jika mereka harus segera beristirahat di sel masing-masing. Setelah berpisah, terlihat Karen yang pergi menuju kamar mandi. Namun tiba-tiba saja ia seperti mendengar sesuatu,
Karen yang berjalan mencari asal suara tersebut, akan tetapi ia tak melihat apa-apa. Hingga tanpa disadari Karen, terlihat zombie Patrick yang mengikutinya sampai ke blok sel. Namun suara dengkuran di samping sel Karen nyatanya mengalihkan perhatian zombie Patrick hingga orang itu menjadi santapan zombie. Terlihat zombie yang bersantap, namun tiba-tiba perhatiannya teralihkan kembali oleh suara batuk yang berada di sel yang sama. Berbarengan dengan pria yang telah dimangsa oleh Patrick, nyatanya telah berubah menjadi zombie. Pagi hari pun tiba di mana suara alarm berbunyi. Terlihat Rick yang tengah membangunkan Carl, lalu mereka berdua pun pergi menuju kebun, di mana mereka bertemu dengan Mason yang akan pergi keluar. Terlihat Carl yang tengah membantu ayahnya dengan memberikan makanan ternak. Namun tak lama kemudian, terlihat seseorang yang tengah berlari dari dalam penjara, dan orang itu pun segera berteriak meminta tolong. Sontak kemudian Rick pun meminta Carl untuk pergi menuju menara dengan Maggie. Dan di situ Glenn pun mengatakan bahwa blok sel bagian D telah dipenuhi oleh zombie, di mana mereka bukan zombie yang berhasil menerobos, melainkan mereka adalah salah satu dari kelompok mereka. Alhasil sementara itu Mason yang belum pergi, tiba-tiba mendengar suara tembakan membuat Mason kembali berbalik, hingga Carl yang segera membukakan gerbang. Namun tiba-tiba dua zombie turut masuk dan langsung menyerang Mason. Namun beruntunglah dengan aksi cepat tanggap Carl dan Maggie, seketika datang dan berhasil menolong keberadaan dari Mason. Di dalam penjara pun terjadilah masalah kepanikan yang amat rumit, di mana semua orang tampak cemas. Tatkala di kepanikan yang terjadi di sini, Tyrese pun merasa beruntung karena melihat Karen baik-baik saja. Lalu mereka pun segera menyelamatkan orang-orang yang belum tergigit. Kemudian Carol yang tengah membantu seorang pria yang sudah tergigit dan hendak memotong tangan pria itu agar menghentikan virusnya. Namun saat Carol tengah memiringkan tubuh pria tersebut, ternyata bagian tengkuk pria itu juga telah tergigit dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana pria itu nyatanya adalah ayah dari Lizzie dan Mika, di mana Lizzie dan Mika yang tak memiliki siapapun lagi. Menyadari dirinya tak akan selamat, pria itu pun meminta Carol untuk menjaga kedua anaknya seperti anak kandungnya sendiri. Mendengar hal itu, Carol pun menyanggupi permintaannya, di mana untuk melakukan salam perpisahan. Setelah itu Carol pun membawa Mika dan Lizzie kepada sang ayah, lalu spontan Mika yang panik pun segera mengatakan jika mereka harus memanggil Dr. Ice, namun Carol menjelaskan bahwa ayah mereka telah tergigit dan dokter juga tak akan bisa berbuat apa-apa. Merasa kecewa dan cukup bersedih, di tengah itu sang ayah meminta Lizzie untuk menjaga Mika. Kemudian Carol pun meminta kedua anak itu untuk keluar, karena ia harus segera membunuh pria itu sebelum ayah mereka menjadi zombie. Seketika di saat itu juga, Rick, Daryl, Glenn yang berhasil bekerja sama mengatasi zombie-zombie kelompok di area blok sel D itu. Lalu saat mereka tengah memeriksa bagian atas, mereka pun dikejutkan dengan zombie Patrick yang menyerang Glenn. Beruntunglah dengan cepat Daryl pun segera memanahnya. Menyadari kejadian ini sangat cepat, kemudian terlihat Rick, Herschel, Bob, dan Daryl yang mulai menyelidiki kasus tersebut dengan dibantu oleh Dr. Ice, di mana Rick mengatakan bahwa ia tak menemukan bekas luka atau gigitan di mayat Patrick. Lalu sang dokter pun menjelaskan bahwa tanda-tanda kematian Patrick disebabkan oleh bakteri yang menyebabkan sebuah flu berujung demam. Setelah itu Rick pun menceritakan tentang babi yang sakit dan saat itu juga mati. Dengan itu Herschel pun langsung menjawab bahwa babi bisa saja menyebabkan flu ini dan mereka pun harus segera melakukan sesuatu pada babi tersebut, di mana kemungkinan mereka semua telah terjangkit virus yang sama. Namun, awal penyebab hal ini mereka belum mengetahui bermula dari mana. Hingga di area luar penjara pun Carl dan Maggie yang tengah memapah Mason yang terluka. Setelah itu Carl pun menghampiri Rick yang baru saja keluar dari blok sel, lalu Maggie pun menanyakan apa yang telah terjadi di area dalam. Dengan itu Rick pun menceritakan bahwa tadi malam Patrick sakit dan hal itu menyebar dengan sangat cepat, di mana Patrick yang tewas dan menjadi zombie seketika mulai menyerang orang-orang di sel blok tersebut, membuat mereka kehilangan banyak kelompok berguguran di hari ini. Lalu kemudian, Rick meminta mereka untuk tak mendekati orang-orang yang tengah sakit atau terpapar untuk sementara waktu, demi keamanan dan mengantisipasi ini dengan cepat. Setelah kejadian pembantaian kelompok terhandle, terlihat anggota dewan yang tengah berkumpul untuk membicarakan langkah selanjutnya yang akan mereka tempuh. Carol pun di sini merasa tak percaya jika flu biasa bisa membunuh manusia. Bahkan kemarin pun ia masih melihat Patrick dalam keadaan baik-baik saja, di mana menurut Herschel, jika flu ini berbeda dari yang mereka tahu, demi mencegah keamanan lebih lanjut, mereka harus segera mengkarantina orang-orang yang kemungkinan telah terjangkit dan terpapar dengan tanda-tanda tertentu, di mana menurut mereka, orang-orang yang selamat di blok D harus dikarantina ke blok lain yang jauh dari mereka. Namun tiba-tiba saja, suara batuk pun mengalihkan perhatian mereka semua, di mana terlihat Tyrese yang tengah membawa Karen yang sakit ke blok tempatnya tinggal. Namun Herschel seketika melarangnya dan mengatakan bahwa itu bukanlah ide yang sangat bagus, di mana jika satu sel dengan Judith, maka Judith akan lebih rentan untuk terjangkit.
Hasil Herschel yang mulai menjelaskan bahwa penyebab kematian Patrick itu adalah penyakit semacam flu yang Karen kini derita, di mana mereka pun belum tahu cara mengobatinya, yang mana pastinya kemungkinan sekarang langkah awal yang baik harus memisahkan orang-orang yang kemungkinan telah terjangkit dari orang-orang yang sehat. Lalu Karen memberitahukan bahwa David mengalami batuk yang sama sepertinya. Alhasil mendengar hal itu membuat mereka pun segera membagikan tugas, di mana Glenn akan pergi untuk menyiapkan sel untuk mengkarantina Karen dan David. Sementara itu, Daryl akan menguburkan mayat-mayat pembantaian tadi. Namun sebelum pergi, Herschel pun mengatakan terlebih dahulu pada Daryl untuk memakai sarung tangan serta masker guna mencegah penyebaran pada dirinya. Begitupun Carol yang merasa khawatir dengan Lizzie dan Mika. Ia pun segera menemui mereka, lalu Carol pun segera memberitahukan mereka bahwa ayahnya itu telah dimakamkan dan mereka pun bisa mengunjunginya. Di sini, Lizzie terlihat sedih. Carol pun mencoba menenangkannya serta menyemangati Lizzie. Namun di sana Carol salah paham, di mana Lizzie sedih karena zombie yang diberikan nama olehnya itu telah mati. Kemudian Lizzie pun pergi dari sana dan disusul dengan cepat oleh Mika. Lalu setelah itu Rick yang datang dan hendak membantu Daryl menggali lubang untuk pemakaman. Alih-alih menggali, tiba-tiba mereka dibuat cemas kembali ketika Maggie berteriak memanggil mereka berdua, di mana terlihat zombie-zombie di luar pagar itu semakin banyak, membuat pagar itu hendak roboh. Sontak dengan itu mereka pun segera membunuh para zombie-zombie agar tak menerobos. Saat itu juga terlihat Sasha yang menemukan bangkai tikus, di mana ia menduga bahwa seseorang telah sengaja memberikan tikus-tikus itu pada zombie. Tayal para zombie yang merasa diberikan hidangan terus saja mencoba berdatangan. Kemudian, Rick pun menyuruh Daryl untuk menyiapkan truk karena ia memiliki rencana untuk menghentikan ini semua. Singkatnya, Rick dan Daryl yang seketika mulai melakukan rencana itu, di mana ternyata mereka mengalihkan perhatian zombie dengan memberikan makan pada zombie-zombie itu dengan babi ternak milik Rick, hingga pada akhirnya rencana mereka pun berbuah manis, di mana zombie-zombie mulai menjauhi pagar, membuat Glenn dan Sasha bisa memperbaiki pagar itu dengan kayu untuk menyanggahnya agar tetap kokoh. Di dalam penjara terlihat Beth yang tengah mengobati luka kaki Mason yang terkilir. Namun tiba-tiba saja Judith pun menangis. Dengan itu Beth pun segera membawanya keluar dan berusaha menenangkannya dengan bernyanyi. Namun tiba-tiba Judith yang muntah membuat Beth meminta tolong agar Mason menggendong Judith sementara ia akan membersihkan bajunya itu. Meski ia tak suka anak kecil, namun karena terpaksa membuatnya harus menggendong Judith. Namun saat itu Mason yang keras pun seketika luluh dan menangis ketika melihat Judith menangis, membuat Beth melihat hal itu pun merasa terharu akan apa yang ia lihat. Di waktu yang sama di tempat berbeda, terlihat Rick yang begitu amat sedih dengan membongkar kandang babi ternaknya. Tak lama kemudian Kal pun datang. Di situ Rick pun mengatakan bahwa sementara waktu mereka tak boleh berdekatan dengan Judith demi kebaikannya. Kal pun memberitahukan pada ayahnya yang mana selama ini Carol telah mengajari anak-anak cara menggunakan senjata, di mana orang tua mereka pun tak mengetahui hal tersebut. Mendengar hal itu, Rick pun mengucapkan terima kasih karena Kal telah memberitahukan, di mana Rick tak akan menghentikan hal itu, karena ia tahu situasi kini berbeda, dan anak-anak mesti diajari cara bela diri. Hingga di saat itu juga, Rick yang menyadari penjara kembali tidak aman. Di situ pun Rick mencoba mengembalikan pistol milik Kal. Lalu di saat itu juga Rick pun membakar kandang tersebut, dan ia juga membakar bajunya yang dipenuhi oleh darah. Lalu kemudian Rick pun seketika menoleh ke pagar, yang ternyata zombie-zombie itu telah kembali memenuhi pagar tadi. Di sisi lain terlihat Tyrese yang mencoba datang untuk menemui Karen dengan membawa setangkai bunga, namun di sana ia tak menemukan keberadaan Karen. Lalu ia melihat darah dan mulai mengikuti jejak darah tersebut menuju luar. Saat di luar, Tyrese pun merasa terkejut karena ia melihat Karen dan David telah terbakar, membuatnya begitu marah dan sedih mengapa ini semua bisa terjadi. Di mana Rick, Daryl, dan Carol yang datang ke tempat di mana Tyrese menemukan David dan Karen terbakar. Lalu di sini Tyrese pun begitu marah karena kekasihnya tidak harus dibunuh dengan cara ini ketika melacak jejak seretan darah di area lantai. Kemudian, Tyrese pun meminta Rick untuk menemukan siapa yang telah melakukannya, yang dimana sekarang kondisi mental Tyrese pun tengah terguncang, di mana Tyrese yang tidak bisa berpikiran jernih malah berusaha memukul Rick yang mencoba menenangkannya. Spontan, Rick yang terpancing emosi pun mulai balik memukul Tyrese beberapa kali. Lalu Daryl pun mencoba memisahkannya. Setelah kejadian tersebut, terlihat Herschel yang mencoba mengobati tangan Rick yang terluka, dan Herschel pun mengatakan bahwa untungnya luka Rick tak membutuhkan jahitan, dan dia juga sempat mengatakan bahwa pertemuan dewan akan diadakan besok pagi, karena mereka telah kehilangan 12 orang di area kelompok, ditambah dengan terbunuhnya David dan Karen, yang mana Herschel merasa mereka harus membicarakan ini, karena jika tidak, hal ini akan menimbulkan perpecahan di dalam penjara yang mereka bina. Di area pemakaman pun terlihat Bob yang mendatangi Tyrese yang tengah menggali lubang,
Bo pun mengatakan bahwa Tyrese harus menemui Dr. Ice terlebih dahulu untuk mengobati lukanya. Namun berhubung Tyrese tak mau melakukannya sebelum menguburkan Karen, membuat Bo pun yang mengerti apa yang dirasakan oleh Tyrese seketika berusaha membantunya. Sementara itu, Glenn yang tengah menanyakan pada Herschel apakah dia akan baik-baik saja, karena jika ia sakit, kemungkinan sudah menunjukkan gejalanya itu sekarang. Namun Herschel pun mengatakan bahwa penyakit itu tak menyebar bersamaan, di mana setiap orang pun memiliki antibodi yang berbeda-beda, di mana Glenn pun mengatakan bahwa saat ini musuh mereka adalah penyakit, dan ia pun hanya bisa menunggu kapan ia mati. Lalu tak lama kemudian di tengah itu, terlihat Sasha yang sepertinya telah tertular, seketika berusaha mendatangi Dr. Ice menuju blok tempat isolasi orang-orang. Namun dia dikejutkan oleh salah satu pasien yang telah menjadi zombie. Lalu Dr. Ice menyuruh Sasha untuk memberitahukan yang lain jika penyakit itu telah menyebar, di mana Dr. Ice selaku dokter pun tak bisa berbuat banyak karena ia pun telah tertular. Saat berada di ruangan dewan, terlihat Herschel yang mulai menjelaskan di mana semua orang yang selamat di sel D telah terjangkit virus ini termasuk dengan Sasha. Yang mana langkah yang harus mereka lakukan adalah mengisolasi mereka, karena tak ada cara lain untuk menghentikan penyakit tersebut, mengingat mereka tidak mempunyai obat-obatan. Di mana pada dasarnya, Herschel pun memberitahukan mereka bahwa mereka bisa menemukan beberapa obat di Universitas Kedokteran Hewan, yang ia yakini tempat itu belum dijarah, namun jaraknya sangat jauh dari sini. Dengan itu, Daryl pun mengatakan bahwa mereka tak boleh buang-buang waktu, dan Daryl pun akan mengumpulkan beberapa orang yang akan ikut bersamanya. Salah satunya adalah Mason yang akan ikut bersama dengan Daryl. Tapi sebelum itu Herschel pun berpendapat jika mereka bisa melakukan sesuatu untuk pencegahan ini lebih dini dan lebih luas sebelum Daryl dan yang lainnya kembali membawa obatnya, di mana mereka diharuskan memisahkan orang-orang yang rentan sakit sekarang juga. Lalu setelah beberapa waktu kemudian, di luar penjara Carol yang tengah mencoba memompa air yang tersumbat dengan lumpur, di mana menurut Carol mereka pun harus keluar dari penjara untuk membersihkan pipa di area sungai. Namun Rick pun menjelaskan bahwa persediaan air mereka itu telah cukup. Akan tetapi di sini Carol mengatakan bahwa sekarang mereka tak punya banyak orang dan apa salahnya membuat stok untuk mata air mereka. Hingga di tengah itu, saat itu juga mereka melihat Tyrese yang tengah menguburkan mayat Karen dan David. Lalu Carol pun menyuruh Rick untuk berbicara dengan Tyrese untuk memperbaiki hubungan mereka. Tayal ketika itu terjadi, lalu Rick pun datang menemuinya dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kepada Tyrese. Namun di sini Tyrese tak mempersalahkannya karena ia menyadari bahwa ini adalah permasalahan mereka berdua. Dan di sini Tyrese pun meminta agar Rick menemukan pelakunya, di mana Rick berkata jika pelakunya tak jauh dari sini dan takkan pergi kemanapun serta mereka akan segera menemukannya. Singkat cerita, di sana Kal yang tampak marah kepada Rick karena saat ini juga ia harus ikut diisolasi. Namun Rick berbicara jika ia harus melakukannya karena Kal harus menjadi penjaga dari beberapa anak yang ada di sana, salah satunya adalah Judith, sang adik. Lalu, di area yang sama pun, di sana terlihat Glenn yang sepertinya telah terserang oleh penyakit ini seketika melarang Maggie untuk mendekat dan menjelaskan pada Maggie jika ia sudah terinfeksi. Di sisi lain, Daryl yang kini melihat Tyrese yang tengah berjaga di pintu blok sel A, yang mana kemungkinan Tyrese berjaga-jaga jika sewaktu-waktu pelaku pembakaran itu kembali melakukannya. Daryl pun mengatakan padanya bahwa ia juga ingin pelakunya itu segera ditemukan dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Namun yang dilakukan Tyrese saat ini takkan bisa membantu mereka, apalagi sekarang Sasha telah tertular, di mana Daryl pun mengajak Tyrese untuk ikut bersama untuk mencari obat. Karena hal ini demi kebaikan untuk bisa mengobati kelompok ini, seketika Daryl pun meyakinkan Tyrese jika orang itu takkan bisa melakukan aksinya kembali, karena sel di area blok telah mereka kunci. Di sebuah ruangan terlihat Herschel yang tengah memandangi sebuah gelas, yang mana sepertinya ia memikirkan sesuatu demi kesembuhan para kelompok. Alhasil Herschel yang memiliki ide seketika akan pergi menuju hutan dengan diam-diam. Namun Herschel yang keluar dari ruang karantina, seketika kehadirannya terlihat oleh Kal. Di sini Herschel mengatakan bahwa Kal tak bisa menghentikannya. Alhasil, hingga pada akhirnya Kal pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Herschel, di mana terlihat mereka yang menuju ke arah hutan. Di sini Herschel yang tengah memetik sebuah tanaman obat bagi kelompok, seketika berusaha dijaga oleh Kal. Lalu setelah dirasa cukup membawa tanaman yang ia inginkan, membuat mereka berdua pun segera kembali ke area penjara. Di sisi lain, terlihat Carol yang mengarahkan orang-orang yang sakit ke arah karantina. Di sana Lizzie datang dan mengatakan bahwa sepertinya ia sakit. Lantas mendengar hal itu, Carol pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan jika Lizzie akan baik-baik saja. Lalu setelah itu, terlihat Maggie yang tengah berbincang dengan Beth di area pembatas karantina. Di situ Maggie bercerita bahwa saat ini Glenn tengah sakit, dan Beth pun mengatakan bahwa saat ini Maggie tak boleh sedih karena mereka harus melakukan tugas masing-masing. Jika mereka yakin bahwa mereka bisa melewati semua ini dengan aman layaknya dulu. Setelah itu, terlihat Tyrese yang mengunjungi Sasha yang terpapar di area bilik karantina, di mana Tyrese mengatakan kepada sang adik
bahwa ia akan pergi bersama Daryl untuk mencari obat untuk kesembuhan mereka. Lalu tak lupa di sana Tyrese pun meminta Carol untuk menjaga Sasha. Namun setelah itu terlihat Carol yang menanggung beban, seketika sangat frustasi dan tampak menangis ketika kelompok berada di situasi sulit kembali. Hingga di area luar terlihat Maggie yang tampak marah pada Hershel karena dia keras kepala karena keluar di area isolasi. Mendengar hal itu, Hershel pun seketika berbicara jika rentang waktu Daryl mencari obat dan kembali ke penjara dalam kurun waktu 12 jam, di mana menurutnya orang-orang itu tak akan bisa bertahan selama itu. Tak lama kemudian Rick pun datang dan menanyakan apa yang telah terjadi. Lalu Hershel pun mulai menjelaskan bahwa ia akan memberikan tanaman obat untuk meredakan gejala flu. Meski Rick dan Maggie melarangnya karena jika Hershel masuk ke area karantina, ia bisa turut terpapar. Namun Hershel yang tetap meyakinkan bahwa semua kehidupan itu memiliki resiko, yang mana jika ia tidak melakukan hal ini, mungkin beberapa jam lagi menurutnya semua kelompok akan mati. Meski Maggie tak menyetujuinya, akan tetapi karena ini permintaan sang ayah, mau tak mau ia pun tetap membiarkan ayahnya itu pergi ke Blok A, tepat lokasi karantina. Hingga kemudian Rick yang masih penasaran akan seseorang yang membakar Karen, seketika mencoba pergi ke lokasi tempat mayat Karen, dan Devi ditemukan, yang mana sepertinya Rick mulai menyelidiki beberapa jejak yang telah ditinggalkan oleh pelaku. Di sisi lain, terlihat Carol yang tengah membersihkan saluran air yang tersumbat di area sungai luar penjara sendirian, dengan memasang sesuatu agar mengalihkan perhatian para zombie. Namun sialnya tiba-tiba beberapa zombie yang mulai menyadari kehadiran Carol. Lantas Rick yang melihat hal itu pun segera menyuruh Carol untuk segera berlari, di mana Rick yang bergegas mencoba menyelamatkan Carol. Di sini seketika membantunya membunuh para zombie yang akan menyerang Carol, membuat Carol yang begitu beruntung karena berhasil selamat. Di mana di situ pun Rick merasa marah karena Carol telah bertindak ceroboh. Namun Carol mengatakan bahwa ia tak bisa menunggu sampai besok karena menurutnya mereka pun tak akan mengetahui apakah mereka masih punya hari esok untuk bertahan hidup. Hingga Daryl, Mason, Tyrese dan Bob yang pada akhirnya pergi mencari obat. Tak lama setelah melakukan perjalanan, Daryl yang tidak fokus berkendara tiba-tiba menabrak satu zombie, di mana Daryl yang masih bisa mengendalikan laju mobilnya seketika memberhentikan mobilnya secara total ketika Daryl melihat ratusan bahkan ribuan zombie tepat berada di depan mobil mereka. Daryl yang lantas panik seketika mencoba memundurkan mobil itu, namun ban mobil yang ngeselip karena melindas beberapa zombie. Saat itu juga mereka pun mau tak mau memutuskan untuk turun. Lalu Daryl pun menyuruh Bob dan Tyrese untuk lari pergi menuju area hutan, di mana Mason, Daryl, Bob dan Tyrese yang berusaha membuka jalan dari hadangan para zombie, membuat mereka yang bekerja sama dengan baik pada akhirnya berhasil meninggalkan para zombie di area jalan itu. Di penjara pun terlihat Hershel yang tengah membagikan ramuan yang sudah ia buat kepada orang-orang sakit. Di situ Glenn bercerita pada Hershel bahwa ia merasa kesal setelah apa yang mereka lewati selama ini. Mereka pun pada akhirnya harus kalah dengan penyakit flu yang menurutnya begitu kecil ini. Namun, di sini Hershel pun berusaha meyakinkan Glenn jika seperti biasa mereka pasti bisa bertahan melewati ini semua. Hingga setelah murka akan sifat Carol yang ceroboh tadi, seketika Rick pun berbicara pada Carol dengan mengatakan bahwa ia mengetahui jika Carol telah melakukan banyak hal untuk mereka semua, di mana Rick yang sudah tahu dan sedikit kecewa seketika bertanya pada Carol, apakah Carol telah membunuh Karen dan David? Membuatnya seketika berbicara kejujuran bahwa benar ialah yang telah membunuh mereka semua. Hingga film The Walking Dead Season 4 episode 1-3 pun kini selesai.